Ujian Ya, Komprehensif perkenalkan PPG Ibu, dalam saya Diki Jebakan Desmantio Putra, Ibu 2022. dari Diki Kabupaten Desmansyur Kepulauan Putra, Mentawai, Sumatera Barat. Universitas Negeri Oke, Jakarta. selamat, mudah-mudahan lulus ya. Ya, Ini Bu mudah-mudahan Jakya Ibu. masuk kok, ini ada Bu Jakya ya. Ya, Iya, Bu udah. Zakia. Oke. Pak Indra, silahkan. Oh iya, Mau dimulai atau bagaimana jamnya? iya, oke, kita buka dulu mungkin. Iya, silakan Pak Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Diki, kita akan mulai untuk ujian komprehensif. Yang pertama mungkin Pak Diki sekitar lebih kurang 10 menit untuk mempresentasikan perangkat pembelajarannya. Lalu nanti kita ada tanya jawab gitu ya, mengklarifikasi yang Pak Diki presentasikan. Kalau menurut jadwal dari Pak Diki presentasi sampai ke akhir lebih kurang 40 menit. Untuk menyita waktu silakan Pak Diki. Ya, baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Izin Pak, di sini saya akan menampilkan yang pertama kali apa Pak RPP Pak? Ya, langsung RPP saja mungkin ya, Ya, Prof. Geri. Ya, RPP dan teman-teman, ayo Ya, dipresentasikan. perangkatnya maksudnya ya. Ya, kita micro teaching loh, Pak Diki. Micro teaching kemarin Bu. kan? Sudah. Ya. Jadi, baiklah Bapak-Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi ada kesalahan sedikit. Di sini Bu, ini RPP yang telah saya buat. Di sini You made saya my mengambil day. pembelajaran matematika di kelas 4 SD, materi pokok bangun segi banyak. Yang menjadi kompetensi dasarnya yaitu membedakan sifat-sifat bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang menjadi indikatornya, yang pertama menganalisis sifat-sifat bangun segi datar banyak beraturan. Yang kedua menganalisis sifat bangun datar segi banyak tidak beraturan. Yang ketiga menemukan perbedaan bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang keempat menentukan benda segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, yang menjadi KD keterampilannya, yaitu mengidentifikasi bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Yang menjadi indikatornya, menggambar bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Tujuan pembelajarannya, melalui media gambar dan lingkungan kelas, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat bangun segi banyak beraturan secara tepat yang disampaikan dengan model pembelajaran PBL. Yang kedua, melalui media gambar dan lingkungan kelas, peserta didik mampu menganalisis sifat bangun segi banyak beraturan secara tepat yang disampaikan dengan model PBL. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat mengelompokkan bangun segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan dengan tepat. Yang keempat, dengan media gambar dan PowerPoint, peserta didik dapat menemukan perbedaan bangun datar segi banyak dan beraturan dengan tidak beraturan. Yang kelima, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menggambarkan bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang menjadi penguatan PPK-nya yaitu pertama religius, mandiri, nasionalis, integritas, dan gotong royong. Materi pembelajarannya yaitu segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Di sini saya memakai metode PBL yang menjadi langkah-langkah atau sintaknya yaitu pertama orientasi kepada peserta didik, yang kedua menorganisasi peserta didik, yang ketiga membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang kelima menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini sebagai sumber atau media pembelajarannya ada buku pegangan guru dan murid. Selanjutnya ada poin, ada media gambar, dan media yang ada di dalam kelas. Langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, pendahuluan 15 menit, kelas dimulai dengan salam dan menanyakan kabar siswa, guru mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, dilanjutkan dengan berdoa dan dipimpin oleh murid yang datang yang paling awal. Yang ketiga, guru mencek kehadiran siswa. Yang keempat, menyajikan salah satu lagu wajib, yaitu lagu Garuda Pancasila. Yang kelima, peserta didik menyiapkan diri agar siap untuk belajar dan kerapihan serta mengutamakan sifat disiplin dalam pembelajaran. Yang keenam, guru memberikan persepsi dan mengaitkan kembali dengan materi sebelumnya. Yang ketujuh, peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang manfaat dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, di sini di kegiatan inti
dari sintak PBL yang telah saya tuliskan tadi, kegiatan yang pertama pada model pembelajaran PBL yakninya orientasi kepada peserta didik. Nah, yang pertama sekali, peserta didik diminta mengamati media gambar yang saya sajikan melalui media PowerPoint di depan kelas. Peserta didik diminta mengamati gambar yang ada pada PowerPoint. Selanjutnya, guru memberikan rangsangan atau stimulus. Benda apa saja yang ada pada gambar, nanti anak-anak akan melihat dan menganalisis media gambar yang telah saya sajikan. Yang ke-11, peserta didik diberikan permasalahan di awal dulu, karena pada model PBL, peserta didik akan diberikan masalah yang akan dipecahkan nanti pada setiap kelompoknya. Nah, yang pertama, mengapa diberi nama bangun segi banyak beraturan? Dan kedua, benda-benda apa saja yang termasuk ke dalam benda segi banyak beraturan. Ini adalah masalah yang akan dipecahkan ke dalam kelompok dan akan diberikan guru di awal pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik bertanya jawab dengan guru bagaimana cara menentukan segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang ke-13, peserta didik guru memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai konsep dari bangun datar segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Setelah murid paham dengan konsep segi banyak beraturan tidak beraturan, lanjutkan dengan yang kedua dari sintak PBL-nya, yaitunya peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok mulai dari peserta didik disuruh berhitung 1 sampai 3, yang dapat angka 1 duduk di kelompok 1, yang dapat angka 2 duduk di kelompok 2, dan yang dapat angka 3 duduk di kelompok 3, begitu seterusnya. Setelah peserta didik bagi secara kelompok, peserta didik dibagikan lembar LKPD. Nah, peserta didik disuruh untuk membaca LKPD dan guru menjelaskan cara langkah-langkah kerja dari LKPD yang diberikan. Selanjutnya, peserta didik bersama kelompoknya berdiskusi bersama memecahkan masalah yang telah diberikan oleh guru. Peserta didik diminta untuk membedakan bangun datar yang beraturan dan bangun datar yang tidak beraturan pada LKPD. Peserta didik diminta untuk menggambarkan bangun datar yang telah disediakan oleh guru pada kertas karton yang sudah disediakan oleh guru. Selanjutnya, pada sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Di sini guru membimbing peserta didik dalam melakukan kerja kelompok. Selanjutnya, siswa melakukan tanya jawab dengan guru jika terjadi ada yang belum mengerti dalam kelompoknya masing-masing. Peserta didik selanjutnya menemukan dan menuliskan sifat-sifat bangun segi banyak beraturan dan sifat-sifat bangun segi banyak beraturan pada lembar LKPD-nya. Selanjutnya, peserta didik menggambar bangun segi datar beraturan dan tidak beraturan pada kertas yang telah disediakan pada lembar LKPD. Selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah peserta didik menyelesaikan problem masalahnya, peserta didik akan menyajikan hasil karyanya di depan kelas secara bergantian, mulai dari kelompok 1 sampai seterusnya, dan peserta kelompok yang lain akan menanggapi dari presentasi kelompok masing-masing. Setelah semuanya menanggapi, guru memberikan apresiasi, memberikan hadiah kepada peserta didik, dan diminta untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Lalu selanjutnya, guru bersama peserta didik akan menyimpulkan pembelajaran. Selanjutnya, setelah selesai semua tampil, peserta didik merefleksi kembali pembelajaran yang terjadi dengan menanyakan apa saja yang telah kamu dapat pada pembelajaran hari ini, apa yang kalian sukai dan apa yang kalian pahami. Selanjutnya, guru bersama peserta didik menyampaikan pembelajaran untuk materi selanjutnya, dan peserta didik diminta guru untuk berdoa untuk menutup pembelajaran. Itu Pak RPP yang telah saya rancang pada pembelajaran bersama Bapak Endang. Untuk yang lainnya sudah lengkap Pak ya? Iya Pak, mulai dari ya ada apanya Pak, KPD, media pembelajarannya ditampilkan semua Pak. Oke. Ya. Oke, Prof. Korim bagaimana? Cukup atau perlu dilihat untuk lampiran? Saya sudah kirimkan juga di LMS. Saja, alat evaluasinya ada, terus apa lagi? Evaluasinya saya sudah kirimkan di LMS ke 10 buahnya Pak. Oh, oke. Iya. Oke. Kita lihat dari ini aja. Ini Bapak, maaf, Pak Indra dulu atau saya dulu? Prof. Korim duluan, silakan Pak. Makasih.
Jadi saya tadi lihat ini untuk kelas berapa, Pak? Kelas 4, Ibu. Kelas 4 ini nggak tematik ya, Pak ya? Oh, tidak, Bu. Kalau matematika dia terpisah Oh dari iya, 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 iya. Jadi saya kalau kurikulum Merdeka Belajar kan memang tidak Hmm, tematik, tetapi iya. kalau 2013 masih pakai. Kita lihat di indikatornya, Pak. Coba lihat. Ini, Bu. Nah, kompetensi dasarnya ini ya, membedakan Membedakan. cepat bangun segini. Nah, terus Bapak buat indikator ya. Iya, Bu. Indikator ini menganalisis, menemukan, menentukan. Ini seberapa ya, Pak ya? Kalau menganalisis C4, Ibu, menemukan C6, menentukan C6. Oke, nanti dikurung perawa Iya, Bu. buat CCC-nya ya. Iya, Bu. Nah, 4. Yang kelima, mengidentifikasi, menggambar bangunan datar. Hmm. Ini apa? C berapa nih menggambar? Menggambar ini P5, Ibu. P5, oke, tinggi ya, Iya, pastinya Bu, ya. karena menggambar. Oke, baik. Nah, dari ke 5-7 indikator ini, Bapak tuangkan ke dalam tujuan pembelajaran. Iya, Bu. Oke, benar, ada 5 ya? Iya, ada 5, Bu. Ya, lanjut. Kegiatan intinya, pembukaan. Nah, ini. Pembukaannya. Tadi saya lihat, atau usahakan jangan sampai apersepsi itu adalah guru. Mana ya saya tadi baca Mas tadi bagaimana persepsi ya guru mencek kehadiran siswa, oke, dilanjutkan doa, menyanyikan, ke bawah lagi. Nah ini guru memberikan persepsi. Persepsi itu apa ya Pak ya? Oh, menanyakan kembali Bu pembelajaran yang telah belajar pada hari yang lalu dikaitkan dengan pembelajaran yang akan dipelajari hari ini. Oke. Artinya boleh ditanya kepada siswa atau salah satu siswa menjelaskan gitu ya, atau peserta didik ya, jangan siswa, kalau peserta didik satu ya peserta didik semua. Menjelaskan atau mengaitkan mata pelajaran kemarin, belum yang sekarang. Kalau yang sekarang ini kan tujuannya peserta didik mendengarkan penjelasan guru tentang manfaat dan tujuan pembelajaran. Gitu ya Pak, usahakan siswa yang Bu, nanti siswa. Iya, Bu. Kemudian ke bawah lagi kegiatan inti. Ya, pertama peserta didik diminta untuk mengamati dulu benda-benda yang ada di sekitar kelas, Bu. Benda apa saja yang ada di sekitar kelas yang mirip dengan bangun datar. Setelah itu tuh anak-anak menyebutkan benda-bendanya, lalu diminta mengamati media PowerPoint yang saya buat di depan kelas, Bu. Jadi di sini nanti anak-anak akan menyebutkan benda apa saja, misalkannya disebutkannya ada persegi Pak, ada segitiga, ada persegi panjang. Jadi tanpa saya beritahu dulu, anak-anak udah tahu duluan Bu kalau itu namanya adalah bangun datar yang ada pada gambar. Ya, ya. Tapi Bapak ada tulisan, maksud saya masih masalah tulisan ya. Ada peserta didik, ada siswa. Saya baca tadi ada siswa. Nah, ini harus dibenerin ya. Nanti saya perbaiki Bu ya Bu. Ya, diperbaiki. Kemudian ini kegiatannya PJL ya Pak? Atau PBL. PBL. Ya, apa Pak, PBL sama PJL itu bedanya apa? Oh, PBL itu Bu problem yang diberikan kepada siswa, siswa akan menjelaskan memecahkan masalah. Kalau PJBL ada proyeknya Bu. Saya mengambilnya di set yang kedua yaitu IPA, ada proyek. Jadi proyeknya ada hasil karya yang diciptakan setelah pembelajaran. Jadi IPA saya membuat kebun binatang mini Bu dari pengelompokan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Nanti ada kebun binatang mini dari misalkan ada omnivora, herbivora, karnivora. Jadi ada hasil setelah belajar itu Bu. Kalau PJBL, kalau PBL ada masalah yang telah terpecahkan gitu Bu. Itu PBL perbedaannya. Ya. Dari pengajaran. Coba turun lagi Po. Penutup. Ya, ya, ya. Oh, tuh. Nah, peserta didik bersama guru melakukan pembelajaran. Oke, baik. Nah, intinya memang harus kelihatan yang diinginkan ya, ada tipeknya ya, kemudian ada IT-nya harus ada. Tadi Pak sudah gemeteran dulu IT-nya ya harus ada gitu ya.
Oke, ada TPC, saya TPNCK-nya. itu aja, Pak. Nanti yang ke bawah nanti saya tanya lagi. Sekarang silakan Pak Indra dulu. Silakan Pak Indra. Ya, Pak Diki tadi Hmm. mata pelajarannya matematika ya untuk Iya, Pak. bisa dijelaskan Pak Diki kalau untuk matematika itu pembelajarannya kan sekarang itu matematika banyak yang tidak disukai ya. Iya, Pak. Nah, supaya lebih disukai itu apa yang harus dilakukan oleh guru? Nah, kalau cara saya Pak di dalam kelas supaya murid itu senang belajar matematika, yang pertama kali itu kita harus menanamkan konsepnya secara jelas dulu kepada anak-anak Pak. Jadi jelas dulu masing-masing konsepnya, jangan dipaksakan sesuai karakteristik siswa Pak. Kalau siswa di tempat kami itu kan kami di Kabupaten Kepulauan Mentawai jauh dari dunia luar Pak. Jadi saya tanamkan dulu konsep dasarnya masing-masing Pak. Jadi kan matematika itu sulit bagi anak-anak Pak. Jadi dari mulai yang mudah dulu Pak saya ajarkan, baru nanti meningkat gitu Pak sampai anak-anak itu paham dari pembelajaran yang saya lakukan. Jadi saya tidak langsung kepada yang sulit Pak. Jadi dari mudah dulu baru ke yang hot gitu Pak. Kalau anak-anak yang paham dari lots baru nanti naik ke yang hot gitu Pak. Oke, dalam penanaman konsep karena kan matematika mata pelajaran tidak disukai gitu ya. Iya Pak. Sehingga perlu penanaman konsep. Bisa Pak diberikan contoh untuk mata pelajaran ini saja atau materi ini saja tentang bangun datar. Bagaimana konsep supaya anak lebih paham tentang bangun datar? Ya, mungkin ada di lingkungan kelas langsung Pak. Di lingkungan kelas kan banyak sekali bangun datar yang ada. Misalkannya ada mulai dari persegi. Persegi itu kan seginya sama panjang anak-anak ya kan. Jadi di sini coba perhatikan lantai yang ada di depan tulis keramik kelas kita. Keramik kelas kita ini kan ukurannya apa sama panjang semuanya bisa langsung diukur Pak, dibawa penggaris dari rumah. Dan jika kalau anak-anak mengukurnya semuanya sama panjang, berarti dia persegi. Kalau anak-anak mengukurnya dua sisinya yang sama panjang dan sisinya sampingnya yang sama, jadi dia persegi panjang anak-anak. Ya, gitu saya menanamkan konsepnya, Pak. Bisa dari dengan di lingkungan sekitar, Pak. Apa yang ada di dalam kelas, baru nanti kita kaitkan dengan media pembelajaran yang kita buat. Misalkan dengan video, Pak, yang telah saya download. Jadi anak-anak menyimak dari video yang saya sajikan tadi. Di samping saya menjelaskan nanti, Pak. Begitu benanan konsep yang saya lakukan. Ya, lebih banyak menggunakan yang ada di sekitar ya. Iya, Pak. Dan anak-anak langsung praktek. Kenapa? Ya. Karena matematika nggak disuka itu karena sangat abstrak. Kalau misalnya tidak dipraktekkan, anak tidak langsung, itu kemungkinan mereka tidak begitu menyukai. Apalagi kalau disodorkan langsung rumus, gitu ya. Langsungkan rumus, Pak. Iya, ya. Betul sekali, Pak. Ini Pak Diki ngambil berkaitan dengan sifat bangun segi banyak beraturan maupun tidak beraturan. Ini tentunya memilih materi ini kan tidak tiba-tiba. Mau diawali dari masalah. Bagaimana Pak Diki bisa ini yang dijadikan untuk RPP kali ini? Ini yang saya pilih Pak. Nah, jadi begini Pak. Dari kan saya kelas 4. Jadi dari kelas 3 anak-anak ini banyak yang kurang paham dari bangun datar ini Pak. Jadi setelah saya selidiki beberapa permasalahan nanti sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya mengenai bilangan bulat dan selanjutnya, jadi saya lakukan wawancara dengan guru, dengan kepala sekolah. Jadi saya pilih dari bangun datar ini Pak, karena pada bangun datar ini masih banyak anak-anak yang belum mengerti Pak mana yang beraturan, mana yang tidak beraturan. Jadi bangun datar ini sama saja bagi anak-anak itu Pak, nanti belum paham mana yang beraturan dan mana yang tidak beraturannya. Makanya saya pilih metode materi ini Pak. Bisa sampai ke PBL itu sehingga Bapak milih PBL itu bagaimana Pak? Bisa diceritakan? Ya, karena di sini kan nanti dia akan menemukan pemecahan masalah Pak, makanya saya pilihnya PBL. Nanti kalau di PJBL mungkin materi selanjutnya Pak, materi selanjutnya yaitunya nanti mulai dari mencari luas dan kelilingnya Pak.
luas dan keliling dari bangun-bangun segi datar ini. Kalau anak-anak paham dari sifat-sifatnya, perbedaannya, baru anak-anak melanjutkan nanti mencari luas dan kelilingnya. Oke, untuk model PBL itu kan berangkat problem based learning ya, ada masalah gitu ya. Ada masalah. Ya, di dalam RPB Bapak atau pembelajaran ini apa yang dijadikan masalah untuk diangkat oleh ini saya tuliskan di RPP-nya, Pak. Ini masalah yang diberikan ada 2. Yang pertama, mengapa diberi nama bangun segi banyak beraturan. Itu. Yang kedua, benda apa saja yang termasuk segi banyak beraturan. Nanti setelah anak-anak tahu dari penjelasan video dan saya jelaskan apa segi banyak beraturan, nanti anak sudah dapat membedakan mana bangun datar yang segi banyak beraturan yang tidak beraturan. Jadi ini masalah yang akan dipecahkan nanti pada kelompoknya masing-masing. Setelah dapat pemecahan masalah, nanti saya berikan gambar, Pak. Nanti anak-anak mengguntingnya, menggambarnya sesuai dengan kotak-kotak yang saya berikan. Oke, menarik untuk selanjutnya. Bisa 2 menjawab 2 ini tadi prosesnya seperti apa, Pak? Yang pertama kan anak-anak dulu minta mengamati, Pak, media dari yang ada di papan tulis, yang ada di media PowerPoint dan lingkungan sekitar. Jadi situ penanam konsep yang pertama, Pak. Selanjutnya guru melakukan tanya jawab dengan murid mengenai yang telah yang diamati tadi. Setelah melakukan tanya jawab, lalu guru menjelaskan atau menanamkan konsep. Jadi mana anak-anak yang salah, mana anak yang betul, nanti dijelaskan, baru nanti anak-anak paham dari konsep yang mana yang segi banyak beraturan dan mana segi banyak yang tidak beraturan. Baru anak-anak dapat menemukan konsepnya, Pak. Oke. Kalau secara ini Pak Diki sudah paham tentang PBL, bisa dijelaskan sintaknya tanpa melihat, Pak? Masih ingat? Iya, masih, Pak. Pertama, orientasi kepada masalah, Pak. Pertama, anak-anak diberikan permasalahan. Setelah itu baru anak-anak organisasi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu baru guru membimbing kelompoknya masing-masing. Setelah guru membimbing kelompoknya masing-masing, guru mengevaluasi perkembangan kelompok. Selanjutnya mempresentasikan, Pak, orientasi masalah, mempresentasikan hasil pemecahan masalah, baru guru setelah mengevaluasi, baru terakhir mengevaluasi pemecahan masalah yang telah diberikan kepada anak-anak. Jadi ada 5 sintak PBL-nya, Pak. Oke. Dalam mengajarkan matematika atau mata pelajaran lain tentunya kan tidak hanya PBL dan PJBL ya. Iya, Pak. Sudah kita buat untuk PPG. Pak Diki bisa jelaskan model yang lain mungkin yang Pak Diki pahami apa saja, Pak? Ya. Saya telah banyak mungkin menerapkan beberapa metode dulu dari pertama saya telah tamat kuliah sampai sekarang. Ya, yang pertama dulu tuh mungkin model pembelajaran tujuannya sama ya, Pak, untuk menaikkan hasil kemampuan siswa. Nah, model pembelajaran ada kooperatif, Pak. Kooperatif ada tipe jigsaw, ada tipe bertukar gambar, ada model pembelajaran inquiry, ada model pembelajaran problem solving, banyak lagi model-model pembelajaran yang telah saya terapkan. Ada demonstrasi juga, Pak, ada eksperimen yang telah saya terapkan di kelas saya selama ini, Pak. Ya, sudah banyak Pak Diki terapkan itu berkaitan dengan model-model ya. Bisa berikan salah satu, Pak? Contohnya model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw yang telah saya berikan, Pak. Jadi di kooperatif tipe jigsaw ini kan misalkannya tutor sebaya itu, Pak. Jadi nanti anak-anak pertama dibentuk secara berkelompok juga, nanti akan diberikan misalkan permasalahan yang berbeda-beda dari satu kelompok dan kelompok yang lain. Nanti dipilih siswa berdasarkan kelompoknya itu dari kepintarannya, Pak. Ada siswa yang pintar, yang menengah, dan ada yang agak kurang. Nanti siswa yang pintar ini akan menjelaskan ke kawan sebayanya menjadi tutor sebaya masing-masing kelompok. Jadi anak-anak bisa paham dari materi yang kita berikan, yang kelompok yang 1, kelompok yang 2, kelompok yang 3. Jadi pembelajaran lebih cepat. Nanti setelah paham masing-masing kelompok, dia bisa menjelaskan, mempresentasikan hasil pembelajarannya di depan kelas, lalu anak-anak yang telah itu memberitahukan kepada kelompok yang lain materi yang telah didapatkannya. Jadi begitu metode yang telah saya terapkan. Oke.
Terima kasih. Selanjutnya mungkin Prof. Kori tambahan lagi, silakan. Masih di mute, Prof. Iya, masih di mute. Iya. Sebentar. Tadi kan Pak Diki mengatakan bahwa kita harus menguasai ya tentang HOTS ya. Coba bisa kasih contoh pertanyaan. Kita udah lari ke ini ya, ke Ya, Pak. evaluasi. Jadi gini, Bu, kan soalnya HOTS. Jadi anak-anak kan udah paham deh, Bu, mana yang segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan. Jadi saya berikan soal HOTS gini, Bu. Anak-anak, ada seorang misalkan namanya Andi. Andi berlari pada sebuah lapangan. Nah, lapangannya berbentuk persegi, anak-anak. Nah, masing-masing satu sisi lapangan itu jaraknya 400 meter. Jadi kalau Andi berlari 1 kali keliling lapangan, berapa jaraknya anak-anak? Jadi anak-anak nanti akan berpikir, Bu, gimana cara menghitungnya? Satu sisinya kan 400. Jadi kalau sekali putar itu berapa? Jadi gitu. Itu soal HOTS yang saya berikan, Bu. Ada contohnya lagi. Misalkannya dari atap seng. Atap seng ini kitanya berbentuk apa? Persegi panjang. Oh, persegi panjang. Jadi kalau misalkan panjang sebelah sininya satu sisinya 20, kalau sebelah sisinya lagi 15, jadi berapa luasnya anak-anak? Jadi begitu Bu, soal HOTS yang saya berikan kepada anak-anak. Ya, yang jelas soal HOTS itu kita ini kan dulu ya Pak, ada ya exposure atau wacana dulu sehingga ya, wacana dulu. anak didik bisa menganalisa ini soalnya larunya kemana. Oh, iya betul Bu. Seperti lapangan tadi Bu, anak yang orang yang berlari di lapangan. Ya. Kemudian kalau di dalam ini Bapak buat secara TPX nggak? TPX? Ya. TPA-CK-nya teknologinya kan di sini Bu, anak menyaksikan gambar video PowerPoint yang saya buat Bu melalui media PowerPoint dan media video juga Bu. Ada video nanti anak-anak menyaksikan sebuah video, di situ ada nampak orang sedang berjalan di lapangan Bu. Jadi lapangan itu ada nanti gambar pin block di situ, ada kotak-kotak, ada segitiga juga. Jadi ada teknologi PowerPoint dan videonya di sana. Oke. Dalam buat RPP dibuat nggak PPT apa videonya? Link videonya dibuat. Tapi link videonya saya download Bu, tidak di-linkkan. Kemudian di RPP ditaruh ya linknya ya. Iya Bu. Oke. Nanti gitu. Pak Indra itu aja dari saya. Ya, terima kasih Prof. Ya, Pak Diki terkait dengan tadi evaluasi ya. Iya Pak. Ya, khususnya untuk mungkin yang hot ya. Iya Pak. Nah, termasuk juga Pak Diki sudah membuat tadi ya untuk evaluasi hotnya ya. Iya Pak. Nah, mungkin untuk media nih Pak Diki. Iya, Bu. Dalam pengembangan media khususnya untuk anak-anak SD ya, apalagi anak-anak SD gitu kan perlu media-media yang menarik. Menurut Pak Diki yang perlu kita perhatikan untuk mengembangkan media itu apa saja, Pak Diki? Yang pertama dulu kan kita harus tahu dulu karakteristik siswa kita dan lingkungannya, Pak. Jadi karena kami dari Kabupaten Kepulauan Mentawai yang jauh, Pak, jadi tidak mungkin saya terapkan yang seperti orang-orang yang di kota, Pak. Jadi dalam pengembangan medianya mungkin saya lebih kreatif lagi daripada orang yang di kota, Pak. Sebelum pembelajaran itu mungkin saya telah menyediakan dengan apa yang ada di kantor, misalkannya media lebih konkret, lebih asli itu begitu Pak. Saya bawa kardus yang berbentuk persegi, saya bawa kardus yang berbentuk persegi panjang, saya bawa nanti bangun yang segitiga, lebih ke media aslinya Pak, daripada saya setiap pembelajaran itu menggunakan video. Jadi karena kami jauh dari di pelosok,
Makanya menurut saya kalau media pembelajaran yang kami terapkan itu sesuai dengan karakteristik siswa yang saya hadapi, begitu Pak. Oke. Mungkin ini kita sangat berharap ya Pak Diki semuanya ya, saya kira peserta PPG, karena ini sudah membentuk satu penelitian sebenarnya ya Pak Diki. Ya mungkin bisa nanti diarahkan untuk mungkin Pak Diki bisa membuat penelitian yang berdasarkan dari sini. Nah, kalau misalnya yang ini akan dilanjutkan, permasalahannya kalau kita berkaitan dengan penelitian, Pak Diki, kira-kira yang akan menjadi fakta masalahnya apa ini, Pak Diki? Yang pertama ini kan siswa itu menganggap matematika itu pembelajaran yang sulit, Pak, siswa yang paling tidak sukai. Jadi itu yang saya angkat permasalahannya, Pak, menjadi matematika menjadi pembelajaran yang menyenangkan gitu, Pak, bagi anak-anak. Oke, itu mungkin masih faktanya. Kalau masalahnya gitu, sehingga bisa kita pilih BBL. Jadi maksudnya Pak, dari permasalahan yang saya temukan, menurut saya PBL yang lebih cocok untuk menyelesaikan masalahnya, Pak. Iya, artinya kan mungkin nanti nih Pak Diki ya, kalau misalnya ini dilanjutkan, kalau mau jadikan tuliskan di latar belakang gitu ya, itu berawal dari fakta tadi, anak sudah bisa, fakta-fakta tentang kemampuan anak, tetapi belum menjadi permasalahan kan gitu. Yang mungkin perlu dikembangkan di latar belakang, kalau misalnya jadikan penelitian, saya kira tanggung nih kalau enggak Bapak dan Ibu sudah membuat, sudah tinggal buat laporan gitu ya. Nah ini di awal itu harus permasalahan metode atau model pembelajaran yang sebelumnya, apa yang selama ini dilakukan sehingga kita merubah ke PBL gitu ya. Nah ini Pak Diki, mungkin ada tambahan lagi Prof atau cukup? Masih di ini? Ya, soalnya berisik. Cukup Pak Indra, cukup. Oke. Oke, cukup Pak Diki, terima kasih. Pak Diki bisa minta tolong kami kalau ini untuk yang berikutnya siapa Pak Diki? Hafal? Yang tadi Pak, yang muncul tadi Pak, yang kedua. Oh itu ya, udah oke. Silakan minta tolong ke Pak Diki, kita mungkin punya nomor untuk masuk lagi. Oke. Iya Pak, saya beritahu sebentar Pak. Oke. Ya Pak Diki boleh keluar Pak Diki. Terima kasih Pak Diki. Ya terima kasih banyak Pak. Saya doakan semoga semua kita sehat selalu. Amin. Jadi ini live aja ya Pak? Oke Pak Diki. Live aja. Berarti di recordnya diberhentikan. Ya mungkin nanti bisa ulang ya. Oke, bagaimana Prof? Ya, bagus lumayan. Ya lancar dan bisa semua, saya kira. Nah, dua orang kelas mereka ini ada yang tadi dihubungi, satu yang pertama Pak Diki harus pertama. Yang pertama itu harusnya Bu Erlani. Nah, tadi Pak Diki cerita dia ngikuti Prof sampai ke RPP 2, tetapi pada saat peer teaching, guru ini tidak pede dan nggak mau peer teaching. Oh, nah, nih, ini Ibu ini.